Diketahui, Mace yang sedang fokus ke pemulihan cedera merasa cukup kaget dengan beragam pesan yang masuk kepadanya terkait dengan Vietnam tadi. Dan bagi Mace, ini bukanlah hal yang mesti dikhawatirkan karena toh ibaratnya gini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Selamat berakhir pekan guys kepada semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang ini kan selalunya ya. Indonesia ini rivalitasnya kalau dulu lah Malaysia. Tapi pada saat ini mungkin rivalitas itu telah beralih arah kepada Vietnam dan Thailand. Terutamanya sekarang ini adalah Vietnam guys. Vietnam ini kalau di media-media sosial itu makin hari makin menyentuh soal Indonesia. Jadi itu antara rivalitas yang kita nantikan kalau mereka ini berjumpa di lapangan sepak bola itu. Tapi pastikan ini senior Vietnam, ini senior Indonesia ketemu. Ini baru ada dia punya keseruan itu. Hari itu di Piala AFF memang ada lawan Vietnam lawan Indonesia, tetapi itu kan Indonesia U22. Jadi belum lagi terbukti Indonesia ini dapat dikalahkan oleh Vietnam kalau senior-senior. Oleh karena Indonesia itu menggunakan tim U22, ialah memang Vietnam menang menggunakan tim senior dan menggunakan pemain-pemain diaspora mereka. Mereka juga ada pemain yang dinaturalisasi ya, bukan pemain keturunan sebenarnya. Vietnam ini pemain naturalisasi. Pemain yang sudah bermain lama di Vietnam dan memenuhi syarat-syarat kriteria untuk dinaturalisasikan. Jadi mereka naturalisasikan. Jadi sekarang ini yang saya ingin reaksi guys. Buka DM kaget. Vietnam siapa sih? Dongkolnya Nguyen dengar reaksi Miss Hilges. Raja terakhir mulai luluh. Oke, apa di sebalik video ini guys? Kita nonton bareng. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan dan ulasan terkait dengan video ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Hentikan dulu soal berkelakar sama Malaysia. Karena di Asia Tenggara, faktanya untuk sekarang ini kita lebih sering dengar ocehan dari Vietnam. Ocehan dari Vietnam. Warganya. Gak tau kenapa nyinyir mulu soal Indonesia. Apalagi setelah timnas Indonesia banyak diperkuat pemain-pemain keturunan. Walah, makin sering banget tuh mereka julid. Pokoknya nggak Indo nggak makan. Mungkin begitu jokesnya sekarang ini. Tentu masih ingat jelas ketika media Vietnam mengejek seorang Kevin Dix yang nggak masuk skuad Belanda di dan bahkan mengkaitkannya dengan Indonesia, yang bahkan Kevin sendiri ketika itu belum jadi WNI. Atau kelakuan salah satu media dari negeri sejuta Nguyen dan Tri yang secara belak-belakan juga pernah memberikan pernyataan berbau sarkas soal Tijani Rangers dan Indonesia. Tentu saja apa yang dilakukan media di Vietnam ini terbilang gak etis karena udah mulai menyasar ke pemain-pemain keturunan yang bahkan belum atau bukan WNI. Nah, kembali ke soal Rafael Son atau Nguyen Xuan Son. Setelah naturalisasi Vietnam menyebut jika Jesus hanyalah pemain amatir bila berhadapan dengan striker ini, kali ini giliran Miss Hilgers yang dianggap gak akan bisa berkutik jika dihadapkan dengannya. Tengok guys, dia punya nilai pasar jauh bedanya. Rafael Son ini pemain naturalisasi Vietnam, dia punya nilai pasar 8,69 miliar ya. Tetapi Miss Hilgers, gila. Berkali-kali ganda lagi. Kali kali lipat ketimbang dengan Rafael Son ini. Miss Hilgers 156,43 miliar. Wow. Gila guys. Sedangkan Rafael Son ini 8,69 ya. Jadi berapa ratus kali lipat tuh ketimbang dengan Miss Hilgers punya nilai pasar itu. Namun berbeda dengan Choi yang udah tahu modelan Vietnam kayak apa, Miss ini kayaknya belum tahu. Alhasil reaksi yang ia tunjukkan secara nggak langsung malah bikin Vietnam jadi bahan guyonan di mana-mana. Maka dari itu, agak lucu aja. Kenapa sebegitunya ya media atau orang-orang Vietnam sibuk banget mencari-cari bahan juritan untuk Indonesia.
Vietnam sekarang mulai menyiasat juga terkait dengan pemain-pemain keturunan Indonesia ini kan. Jadi iyalah, karena mereka tahu yang Indonesia kan sudah sampai ke putaran ketiga. Entah apa yang terjadi dari waktu ke waktu, Kualifikasi. orang-orang di Vietnam kayaknya suka banget mengulik soal apapun yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Dan lucunya, banyak dari berita yang disampaikan lebih berbau nyinyir ataupun julid itu sendiri. Mungkin alasan yang cukup masuk akal adalah Vietnam merasa jengkel karena setelah masuk era baru, Indonesia kini ada di atas mereka. Setelah sebelumnya, Itulah. tahu kan, Vietnam ini sempat jadi tim ASEAN yang ngeri banget di bawah Park Hang-seo, namun selayaknya roda kehidupan. Kini Vietnam benar-benar ada di bawah Indonesia. Mulai dari final AFF 2022 U16 ketika mereka kalah di final melawan Indonesia. Lalu semifinal SEA Games 2023, Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam. Dan di level senior, tiga kali beruntun kita mengalahkan mereka tanpa kebobolan satu gol pun di ajang resmi. Itu yang Ditambah manuver PSSI yang ingin terus memperkuat tim dengan para pemain keturunan dari Eropa, membuat Vietnam yang udah kalah prestasi sulit cari pemain keturunan. Ditambah performa mereka anjlok plus diterpa beragam isu internal, benar-benar down, sehingga media-media di sana pun kayaknya juga malas gitu loh bahas timnasnya sendiri, sampai akhirnya memilih Indonesia sebagai bagian dari topik pembahasan. Mungkin aja kenyataannya begitu. Maka dari itu, kemenangan 1-0 atas Indonesia di Piala AFF 2024 benar-benar mereka rayakan dengan sukacita, walaupun semua tahu Indonesia turun dengan skuad U22. Tapi nggak apa-apa, toh yang penting di ajang resmi FIFA, kita beneran sukses bikin mereka mewek. Memang Vietnam betul-betul dia mau juga di atas menguasai ASEAN ini sebenarnya. Sebab itu mereka cepat-cepat juga mencari pemain-pemain naturalisasi kan. Itulah dia punya dampak. Kalau Indonesia ini sudah meningkat naik, tim-tim lain juga akan turut cepat untuk menyaingi timnas Indonesia ya. Tapi tidak gampang ya. Yap, semua tahu kalau nggak di level senior ataupun junior, media Vietnam beneran Tijani mengorek-habis Rendes berita soal Indonesia. Dan bahkan sama mereka yang sejatinya bukan WNI, itu pun masih kena julid. Ya, publik tanah air pernah dibuat gregetan usai salah satu media Vietnam, Dantri, mengaku sangat senang pemain keturunan Indonesia, Tijani Rendes, yang menolak ajakan PSSI untuk dinaturalisasi pada 2022 silam. Sebab jika diterima, Reinders mungkin hanya akan melawan Vietnam, bukan tampil di Euro 2024 bersama Belanda. Media Vietnam Tijani ya. Reinders mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. 2 tahun kemudian, ia menjadi bintang cemerlang di Euro 2024. Tijani Reinders bisa saja menjadi lawan tim Vietnam jika menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. Namun, gelandang kelahiran 1998 itu menolak timnas Indonesia karena mengincar target yang lebih tinggi, yakni timnas Belanda. Mimpi pun akhirnya terwujud. Tijani Reinders berkostum oranye untuk bertarung di Euro 2024. Ini merupakan turnamen besar pertama dalam karir pemain AC Milan tersebut. Bunyi pernyataan Dantri dalam artikel berjudul "Bintang yang menolak Indonesia itu kini bersinar di Euro 2024". Nah, kelakuan orang-orang Vietnam ini emang gimana ya? Ya lucu, ya kocak, tapi juga nyebelin gitu loh. Apalagi ketika penyerang naturalisasi mereka, Nguyen Xuan Song, tampil ganas di Piala AFF. Walah, seolah-olah udah merasa jadi yang paling hebat dong mereka. Dan setelah kemarin, mereka nganggap Cheises hanyalah pemain amatir saat ketemu Xuan Song, kini giliran Mesilkers, yang dianggap akan berkutik jika harus melawan si Xuan Song itu. Sumpah, ini lebih kocak lagi sih. Dari nilai pasar aja udah kelihatan jomplang banget. Yang mana nilai pasar Miss bahkan lebih mahal dari seluruh anggota tim Jomblong banget dan ya. Mesilkers kemarin baru aja masuk 11 pemain terbaik paruh musim Eredivisie. Jadi ya kalau kita sih ketawa-ketawa aja kali ya. Yap, diketahui, Meis yang sedang fokus ke pemulihan cedera merasa cukup kaget dengan beragam pesan yang masuk kepadanya terkait dengan Vietnam tadi. Dan bagi Meis, ini bukanlah hal yang mesti dikhawatirkan karena toh ibaratnya gini, Vietnam itu siapa sih? Karena jujur, Meis ini kan ibarat kata masih anak baru gitu loh. Jadi mungkin yang ia tahu baru sebatas persaingan di Asia. Mana tahu dia soal Piala AFF sebelumnya, apalagi sama si Nguyen Xuan Song ini. Dan kok tiba-tiba dia dianggap gak berkutik saat ketemu si Song Song itu? Kalau Song Heung-min, mungkin Meis bisa merendahkan hatinya karena emang levelnya udah world class. Lah Xuan Song, ya elah,
Cengirin aja Bang Meis, kan gitu. Toh kalau ditelusuri, Meis juga akan ngakak melihat statistik Indonesia-Vietnam dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin terlepas dari itu, sikap diam tak menggubris alias cuek yang dilakukan oleh Mesilkers dirasa cukup membuat media Vietnam merasa dongkol sendiri. Karena ya emang mereka nggak dianggap gitu loh. Duh, kasihan banget sih. Dan menurut Mesilkers, yang terpenting adalah ambisi untuk bisa membawa Indonesia ke panggung dunia. Maka dari itu, ia benar-benar ingin cepat pulih dan perform lagi di klub untuk kemudian membawa performa apiknya ke timnas Indonesia, sekaligus membayar beragam nyinyiran atas 2 laga debut yang dirasa nggak enak. Oke. Mudah-mudahan Mesilkers ini pulih sepenuhnya. Menjelang laga lawan Australia 20 Maret dan 25 Maret lawan Bahrain ya, Bahrain. Jadi peluang penting. Di sisi lain ada kabar menarik soal Ian Madsen. Oke, Ian Madsen. Di mana diyakini beragam pesan-pesan positif yang masuk pada dirinya membuatnya meyakini kalau Indonesia adalah negara yang pantas ia bela. Terlebih, masuknya pemain-pemain seperti Kevin Dix, Mesilkers, Tom Haye, Kelvin Verdong, Chase hingga Martin Pas benar-benar memberikan pengaruh baginya. Apalagi nanti jika Indonesia udah ketambahan pemain-pemain grade A lainnya. Maka Ian Madsen diyakini akan merasa lebih tertantang, mengingat peluang Indonesia ke Piala Dunia juga sangat terbuka. Gak cuma di edisi kali ini, tapi di edisi selanjutnya pun juga, karena pemain-pemain yang ada usianya pun masih terhitung muda. Dan ingat, Indonesia juga lolos langsung ke Piala Asia 2027, jadi sedikit banyak itu juga memberikan pengaruh. Nah, mau dibilang kayak gimana pun, Ian Madsen adalah pemain yang labelnya udah kelas dunia. Jadi bisa dibilang, dia adalah raja terakhir. Ini guys, Ian Madsen nih kalau jadilah untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dia juga antara pemain yang nilai pasarnya paling mahal. Sama dengan nih Mesilkers, mungkin lebih mahal daripada Mesilkers. Dia ini sampai 500 miliar. Kalau tadi Mesilkers 156 miliar ya. Ini mungkin lebih daripada itu lagi. Ini lagi power nih. Dia punya nilai pasarnya. Diaspora yang benar-benar kita butuhkan. Maka akan jadi anugerah besar kalau kita bisa punya pemain sepertinya yang usianya pun juga masih muda gitu loh. Masih jangan muda bilang lagi. Gak mungkin. Dulu siapa yang nyangka kita punya pemain seperti sekarang ini. Tapi nyatanya bisa kan? Benar bisa. Ian Madsen, Jairo Redewell, Oli Romini, Mauro Gestra, Milano Jonathan. Milano Jonathan tuh guys, muda lagi. Itu pun oke itu. Yap, terlepas dari apapun, udahlah terserah si Nguyen mania itu mau ngapain biarin aja. Karena masih banyak hal yang lebih penting. Dan untuk timnas Indonesia, moga-moga aja pemain baru yang diincar bisa segera join. Yang udah salaman, bisa segera disumpah. Kemudian soal isu pergantian pelatih yang digaungkan media Italia, udah tenang aja. Pak Erik tahu kok mana yang terbaik. Karena sejatinya, ganti pelatih nggak bisa menjadi semuanya bisa langsung jadi lebih baik. Toh kalau mau pecat STY sekarang, ya udah siap-siap aja rugi besar karena harus bayar pesangon. Dan Coach Shin mah santai pastinya walaupun sedih. Udah dapat pesangon gede, hidup tenang, gak dengerin bacot aliansi Handuk Mania and Friends, kemudian bisa fokus ngurusin akademi, serta ngelatih di level klub-klub Asia, karena bagaimanapun, yang mau jasa Coach Shin ini juga banyak. Jadi kembali lagi, Pak Erik tahu kok apa yang harus dilakukan, dan Coach Shin terlepas dari segala kesalahan yang ia buat, Mimin rasa ia masih sosok yang paling pas menangani timnas Indonesia saat ini. Oke guys, Vietnam baru hanya menang ke atas Indonesia ketika Piala AFF ini. Itu pun mereka sudah merasakan juara dunia. Walhal Indonesia hanya menggunakan pemain-pemain U22 dan average pemainnya adalah berumur 20 tahun timnas Indonesia. Itu pun Vietnam sulit untuk mengalahkan Indonesia dan mereka sudah mulai melihat dan juga menyiasat siapa pemain-pemain keturunan di Indonesia melalui media-media mereka dan melalui netizen-netizen mereka. Apapun, Indonesia perlu tetap fokus. Yang saya pentingkan itu tetap fokus ke depannya 4 laga lagi. Sinteyong pun perlu fokus, banyak jasa Sinteyong. Sinteyong lah yang mengembangkan sepak bola di Indonesia sampai dapat dilihat apa yang ada sekarang ini. Jadi nggak usah
kita ribut-ribut dengan keadaan Sinteyong. Bapak Erick Thohir lebih tahu keadaannya. Kita hanya mampu untuk memberi dukungan dan semangat sebenarnya ke atas timnas Indonesia ini, karena laga 4 perlawanan ini sangat penting banget guys. Ini lawan Australia 20 Maret, lawan Bahrain 25 Maret di GBK, kemudian lawan Jepang, baru lawan China di GBK juga di bulan Juni itu. Jadi ini yang perlu difokuskan. Jangan nanti tim-tim ASEAN lain, contoh Vietnam, mengalihkan pandangan atau mengalihkan isu supaya timnas Indonesia ini tidak fokus untuk putaran yang ketiga ini. Jadi abaikan yang lain-lain. Betul kata Mimin nih, abaikan yang lain-lain, fokus untuk kualifikasi Piala Dunia yang ada 4 laga lagi yang perlu ditempuhi. Dan jika ada Oli Romeni, Ian Matsin, Jairo Redwell, Milano Jonathan, Mauro Gestra, siapa-siapalah di antara 5 ini yang dapat mengambil sumpah WNA dan juga sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir itu, insyaAllah kita tetap optimis dan yakin Indonesia bisa melaju ke babak yang seterusnya untuk ke Piala Dunia. Jadi itulah apa yang Miss Silges tadi itu, kita nampak dia punya jauh beda guys, jauh dia punya jomblong antara nilai pasar pemain naturalisasi Vietnam tadi hanya 8 miliar ketimbang dengan Miss Silges 156 miliar. Jadi berapa kali lipat dia punya jauh tuh. Dia punya jauh jomblong, dia punya nilai pasar itu. Itu pun sudah Vietnam merasa dia yang paling bagus, dia punya pemain naturalisasi ini. Oke, enggak apa. Itu kita abaikan rivalitas bersama Vietnam ini. Vietnam sudah macam jauh sikit lah ke bawah kalau lawan Indonesia ini. Sudah berapa kali kalah, 3 kali beruntun di timnas senior, di U16, di U19, dan mereka yang baru sejak pun menang AFF ini, itu pun Indonesia menggunakan U22 saja. Itu pun mereka sudah merasakan yang mereka hebat ya. Oke, mungkin situ saja guys. Kita tetap fokus, kita doakan insyaAllah Indonesia akan tetap fokus dengan apa yang ada sekarang ini. Fokus untuk ke Piala Dunia dan tetap memperkuatkan timnas dengan amunisi-amunisi baru yang dibawakan oleh Bapak Erick Thohir. Kita dukung Bapak Erick Thohir dan Sinteyong. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat pribadi, kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.